kenapa kok kebanyakan para ulama mengarang kitab dari fikih, tafsir? Kenapa? Karena amal ini kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Setelah iman, fondasi pertama amal yang apabila amal itu ingin diterima maka dengan ikhlas. Jelas orang-orang beriman atau orang-orang tidak beriman walaupun dia beramal, bersedekah, tapi tidak beriman, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima amalnya. Sedekah, bangun masjid dan lain sebagainya, tidak diterima. Terus fondasi yang kedua setelah fondasi pertama setelah iman itu adalah ikhlas. Walaupun kita ini bersedekah, misalnya bangun masjid, sumbang sana sumbang sini, tapi tidak ada ikhlas, maka tidak akan diterima. Suatu ketika tatkala Sayyidina Mu'adz bin Jabal mau diutus ke Yaman untuk menjadi penarik zakat pada saat itu sebagai menteri keuangan pada saat itu, maka Nabi SAW sabdakan, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfika qalilun min, wahai Mu'adz, kan dalam setiap apa yang kau kerjakan hendaknya dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, amal yang sedikit itu akan muncul. Maka dalam suatu perkataan dikatakan, seandainya ada orang bersedekah 1 emas kemudian tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka Allah tidak akan terima. Tapi ada orang bersedekah sepotong kurma, tapi dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima. Dalam suatu hadis juga dikatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk dan rupa. Berapa banyak amal yang berbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat hati dan harus hati di sana keikhlasan dalam amal. Maka ini bab yang pertama, bab ikhlas ini fondasi pertama. Salat banyak-banyak, tahajud sampai 40 rakaat, tidak ikhlas saja. Salat jamaah yang waktu 5 waktu tidak putus, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Apalagi salat jamaah karena mau diisi umroh sama bupati, makanya diterima. Kalau landasannya karena mau diisi umroh sama bupati, tidak diterima. Ikhlas sama-sama karena Allah. Nanti di sini dijelaskan apa itu riya. Riya ini adalah lawan kata dari ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini kitab disusun oleh Al-Imam Syekh Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, dikenal sebagai ahli tasawuf, orang-orang yang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fiqh rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadl ila al-qawl anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhwafu alaikum asy-syirk al-asghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang paling saya takutkan kepada kalian wahai para sahabatku, tentunya kita
Dalam hadis lain dikatakan, innama yuqalu dzalika li'anna a'malahu dunya kana ala wajhi khudda. Kenapa kita dikatakan kepada orang-orang yang beramal bukan selain Allah pada hari kiamat seperti itu? Karena kenapa? Amalnya di dunia itu seperti tipuan saja, seperti dia menipu saja. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhi khudda. Maka akan begitulah nanti keadaan jadi akhirat, seperti orang tertipu, seperti orang menipu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana asyirku an syirki ana wani an al-'abd alladhi fihi syirkun min ghairihi faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairihi fa ana minhu bari'. Allah Subhanahu wa taala firmankan juga dalam surah Al-Isra bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada syirik, daripada sekutu. Tidak boleh kita beramal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ana bari'un, saya terbebas dari amal-amal kata Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan diri daripada kita, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala jazaa'un ila nar. Maka pembalasannya itu dimasukkan kita, dicuci kita ke dalam neraka. Maka ada dalam satu hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga. Maka hadis ini simpel. Kalau tidak lihat konteks daripada hadis ini, simpel sekali. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, maka pasti dia masuk surga. Maka kalau orang-orang yang memahami hadis tidak dengan ilmu, maka dia bisa pasti katakan dia cukup dengan beriman saja, bersahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah selesai, tidak usah orang, karena pasti sudah bersyukur. Ini hadis ini begini. Tapi para ulama al-hadis menafsirkan hadis ini maksudnya beriman, mengucapkan syahadat dengan sempurna, mematuhi segala hukum Allah dan menjauhi segala larangan. Maka kenapa kok nanti kalau begitu, kenapa kok ada orang beriman dimasukkan juga ke dalam neraka? Karena hadis ini yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah beriman, sudah masuk, pasti sudah masuk. Kenapa kok masih ada orang masuk ke dalam neraka? Maka orang akan ini, ulama kita mengatakan seluruh daripada orang yang beriman kelak akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun nanti itu dia dimasukkan dalam neraka karena dosa-dosanya akan dicuci. Tidak tahu berapa, 80 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, alhamdulillah. Tapi kok orang beriman pasti. Maka dalam sebuah hadis dikatakan orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Maka setelah beribu tahun memanjang atau berjuta-juta tahun lamanya, sebagian orang dimasukkan ke dalam surga karena beramal dengan amal-amal soleh. Orang-orang beriman juga dimasukkan ke dalam neraka. Tak tahu berapa tahun lamanya. Maka orang yang terakhir dimasukkan Allah ke dalam surga adalah orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dalam lidah, kemudian dia tidak beramal. Maka dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, cari orang-orang yang pernah mengucapkan Allah satu kali saja di permukaan bumi, maka masukkan dia ke surga. Maka mereka mencari, ketemu sama orang-orang yang bersahadat di dunia ini, tapi tidak ada amalnya, tidak puasa, tidak sholat, mencuci dalam neraka dengan hitam, dan presiden ceritakan dengan bentuk hitam seperti apa, tidak berbentuk. Kemudian malaikat akan memandikan dia yang namanya dalam dunia kehidupan sehingga dia dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan seperti ini. Orang yang terakhir, tapi tidak tahu berapa tahun yang menjalan masuk dalam neraka, tidak tahu. Nah, Allah hindari kita berdoa kepada Allah agar dihindari dari siksa ini.
ومن يرد ثواب الآخرة يؤتيه منها. Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Apa karena ada juga orang kanan? Ini juga itu. Orang kata orang-orang tasawuf itu kita kalau beramal, walaupun kita itu memang dalam hati kita sudah ikhlas, terkadang kita misalnya kita mau berinfak supaya Allah Subhanahu wa taala tambah. Kalau kita hanya niatnya supaya Allah Subhanahu wa taala tambah harta kita, maka Allah Subhanahu wa taala tambah. Tapi kita tidak akan mendapat bagiannya. Tapi kalau kita niat berinfak supaya Allah Subhanahu wa taala akan simpankan kita pahala kita untuk di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kita tambahan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala tak kalah jadi khalifah, pemimpin 2/3 belahan dunia bangsa, bukan satu negeri, 2/3 belahan dunia. Beliau presiden. Cerita Sayyidina Umar ini, Masya Allah, ini cerita sedikit mengenai masalah ini. Sayyidina Umar 2/3 belahan dunia dipimpin, sampai Romawi Persia yang berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun tidak ada yang bisa menentukan oleh Sayyidina Umar. Bahkan seluruh harta yang mana Romawi Persia kerajaannya diangkat semua ke Madinah. Emas-emasnya, peraknya dan lain sebagainya diangkat semua ke Madinah. Tapi dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala, beliau itu tak kalah dengan harta itu, tidak senang. Maka beliau bersembunyi menangis di balik rumah. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala, wahai khalifah, kenapa Umar pasti kita bahagia? Sekarang kita sudah bosan. Apa kata Sayyidina Umar? Saya takut kan kebaikan kita di dunia ini, perjuangan kita dalam agama, Allah balas dengan dunia, sedangkan nanti di akhirat kita tidak ada. Sampai begitu takut. Ini Sayyidina Umar. Padahal sudah Sayyidina Umar ini salah satu sahabat Asyarul Bashar, 10 orang sahabat yang telah dijaga. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi cukupnya takutnya kepada Allah itu tinggi sekali. Salah satu sahabat yang dimakamkan di samping Rasulullah Sayyidina Umar. Salah satu sahabat yang dimakamkan di samping Sayyidina Umar itu Rasulullah SAW. Kalau kita ke Makkah, itu kan ada kuburan 3, ada kuburan satu pernah ke sana. Tapi kalau teman-teman pulang dari sana itu agak cerita. Dan memang itu dalam hadis itu lagi, dalam kisah dan para ulama itu lagi ada 3 makam. Pertama itu Rasulullah, yang di tengah itu Abu Bakar, yang di sampingnya Abu Bakar itu Sayyidina Umar. Dan Rasulullah SAW telah sampaikan waktu dia masuk hidup, kata Sayyidina Ali, Wallahi saya tidak mendengar, demi Allah saya tidak mendengar 1-2 kali, tapi saya mendengar sering sekali saya dengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada Abu Bakar wa Umar, ada Abu Bakar wa Umar, saya Abu Bakar, saya Abu Bakar wa Umar. Maka Sayyidina Ali, dari sabda itulah saya yakin yang mengisi tempat ini adalah kawan sendiri. Makanya tak kalah beliau sudah ditikam beberapa hari ini sudah sakit, kita ada tanda-tanda kewafatan. Akhirnya beliau minta izin kepada Sayyidatuna Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, istrinya Rasulullah, datang disampaikan kepada Nabi Muhammad Abdullah, pergi menanya Ibunda Aisyah, apakah saya izinkan
untuk mengisi, dikuburkan di samping sahabat saya yang maka datang Abdullah anaknya Sayyidina Umar, wahai bunda, bapak saya ini ingin minta izin kalau boleh diperkenankan dimakamkan di sampingnya Abu Bakar ini, di samping dua sahabat. Maka Sayyidatuna Aisyah katakan, sebenarnya tempat ini saya sudah saya sudah ingin tempat ini, saya sudah hilang, sudah coba, tidak ada boleh tempat ini kecuali saya. Tapi tidak semua ketahui bahwasanya Umar itu, khalifah itu lebih afdal daripada saya, maka yang berhak menempati tempat jenazah saya. Akhirnya kembali anaknya, wahai bapak, kabar gembira, Mahathir ini telah mengizinkan dikuburkan di nanti kalau meninggal di sampingnya Abu Bakar, tidak tahu samping beliau Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan, tidak begitu. Nanti kalau saya mati, bawa lagi jenazah di depan rumahnya Mahathir ini, tanya lagi apakah saya diizinkan. Karena takutnya mungkin beliau tidak enak saja sama saya, karena saya khalifah, sedangkan saya masih hidup. Nanti kalau mati, bawa lagi izin lagi. Maka dikatakan bahwasanya karena beliau ini meninggal, ini salah satu orang yang dikabarkan masuk surga, dijamin masuk surga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan, tak ada yang meninggal, wailul laka Umar wa ummik illa al-rabb. Celaka bagi engkau Umar, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa. Itu terus dikatakan dalam kisahnya, dikatakan itu diucapkan celaka Umar, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni sampai beliau wafat. Akhirnya beliau wafat, dibawa ke rumah Sayyidatuna Aisyah, minta izin Abdullah bin Umar anaknya mau makamkan lagi. Maka saya tak bisa menangis. Tidak apa-apa, kuburkan saja saya ini. Allah, saya terima kasih yang dikatakan kepada saya itu. Saya tahu tidak ada yang bisa tempati tempat ini kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu. Ini salah satu orang yang dikabarkan surga, tapi takutnya kepada Allah, hati-hatinya terhadap dunia masih begitu. Padahal sudah salah satu sudah dijamin dalam suatu hadis dikatakan Nabi SAW katakan Umar fil jannah, Umar ini masuk ke dalam surga. Ada juga dalam hadis mengatakan bahwasanya saya memiliki dua menteri di langit dan dua menteri di bumi. Dua menteri di langit kata Rasulullah SAW adalah Jibril dan Mikail. Menteri di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Dalam suatu hadis dikatakan juga, "Lau kana ba'da nabiyyun lakana Umar." Seandainya kau ada lagi nabi setelah saya, maka Umar orangnya, kata Nabi SAW. Tapi kepada Allah masih sangat tinggi sekali. Sampai-sampai beliau disebut terus apa seorang bermimpi. Maka dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu makan dagingnya cuma satu kali. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau sering berjalan dengan memakai jubah yang memiliki 16 tambahan. 2/3 belahan dunia dewasa mendengar namanya, tidak ada orang pada saat itu tidak tahu. Sayyidah Aisyah katakan, apabila engkau ingin melindungi anak-anak kalian, maka hendaklah menceritakan Sayyidina Umar berkata. Ceritakan dia Sayyidina Umar sehingga dia ingat Sayyidina Umar. Karena kenapa? Kalau Umar itu diingat, maka kita ingat dengan keadilan. Apabila keadilan kita ingat, maka pasti kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Tapi dalam masalah dunia takut sekali.
Sayyidina Umar Pak jalan hanya satu bulan. Aslam namanya. Aslam. Kadang keliling kota Madinah, keliling kota Madinah pakai keledai. Dan itu pun karena jalan Sayyidina Umar itu besar, keledainya tidak bisa dinaikin orang langsung. Maka ganti-ganti yang ada. Kadang Sayyidina Umar di atas, Aslam di bawah. Kadang Aslam di atas, keledai Sayyidina Umar di bawah. Ini tuh orang-orang yang bahagia, menganggap keindahan dunia ini, keuntungan dunia ini adalah keuntungan yang sementara. Bukan berarti kita dilarang untuk kalau begitu tidak bisa bekerja, tidak. Bukan berarti apa. Tapi kata para ulama kita, jangan masukkan dunia dalam hati. Jangan masukkan dunia. Silakan Pak, mau jadi presiden, mau jadi bupati, gubernur, desa, camat, gawai, peternak, kepala sawit, baru silakan. Tapi jangan masukkan dunia dalam hati. Silakan itu terserah kita. Tidak ada yang larang, agama tidak larang. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ibadah itu jangan lupa kepada Allah. Tak kala kita selesai sholat dalam surah Al-Jumu'ah, tak kala selesai sholat hendaklah kalian berteman dengan orang mukmin. Tapi ibadah silakan kalian punya, tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebenarnya. Kenapa kok sekarang kebanyakan kita lupa? Karena kemudian lupa dengan akhirat. Silakan Pak, dalam masalah. Tidak ada yang lalu. Jangan sampai kita katakan tidak boleh, tidak ada. Makanya kita dalam Al-Quran diajarkan minta doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka dalam surah Al-Tafsir dikatakan salah satu kebaikan dunia adalah walaupun baik tafsirnya ada yang mengatakan kebaikan dunia adalah istri solehah, ada yang mengatakan kebaikan dunia adalah anak solehah, ada juga yang mengatakan kebaikan dunia itu harta yang barokah. Nah, untuk menjadikan harta barokah ini bagaimana Pak? Untuk menjadikan harta baik supaya barokah ini Pak, jangan lupa kita ibadah kepada Allah. Ada yang sebelumnya, banyak Pak. Sahabat banyak kaya Pak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu Pak, itu kaya luar biasa. Bahkan beliau salah satu orang yang miskin tapi tidak miskin. Mau miskin tapi tidak miskin. Kalau sudah terkenal kaya. Maka satu ketika Madinah dilanda penyakit, rumahnya busuk. Wah, Abdurrahman bin Auf katakan, wah ini betul ini fursat, kesempatan untuk saya jadi miskin. Maka beliau ini Pak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf membeli seluruh rumah-rumah yang busuk dengan harga seperti rumah-rumah yang bagus. Satu jam dibeli. Dan kalau berkehendak baik, tetap Allah bisa jadi kaya. Pada saat kita datang penyakit, dan ajibnya penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan rumah yang busuk. Oke, dunia jangan dimasuki. Aku begitu Pak. Kita kembali dari awal. Sayyidina Umar itu datang harta ke Madinah. Belum menangis Pak. Apa yang dikatakan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala balas perjuangan agama kita ini di dunia saja. Tapi Allah tidak balas perjuangan agama kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man arada bi'amali ad-dunya wa la yurid sawab al-akhirah a'taynahu fid dunya miqdar ma syi'na min ardi dunya liman nurid. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang ingin amalnya dunia ini
Tapi siapa yang ingin amalnya itu mau dapat dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Bahkan kita akan juga kalau kita berusaha misalnya kita habis sholat, ini juga ya. Ini kata saya di pondok, minta doa saja sama orang, karena kita bantu makasih ya Pak, kita doakan saja. Salah satu yang berusaha daripada amal kita. Ya, doakan saja, minta doa saja. Itu perlu beramal, minta didoakan sama orang saja. Kita kasih orang bersedekah, kemudian kita minta doa dari orang tersebut, maka itu juga akan berusaha benar. Yani liman nuridu an nuhlikahu wa liman nuridu an nu'tihi bi iradatina wa ta'ala la bi iradati ma ja'alna an ya'ni awjabna fil akhirah lihanna bistaha ya'ni yadkhuluha mazmuman. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dalam artian riya dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Kadang-kadang amal tidak diterima. Fondasi pertama amal. Hadis Nabi dikatakan, Nabi SAW mengatakan, "Rubba shaimi laisa lahu hazzun min shaumihi illa al-jubal hadz, wa rubba qaimin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahwu wal nasab." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek. Masalah man ya'mal at-ta'at bil-riyah was-salah kama rajulin kharaja ila as-suq wa mala'a laysihi asad. Perumpamaan orang Pak yang beramal riyah, yang beramal misalnya beramal ibadah, sholat dan lain sebagainya karena dia seperti seseorang yang datang ke pasar itu berniaga. Kalau kita ini berniaga di pasar kita mau ambil untung, seperti seorang yang datang ke pasar berniaga dan pulang hanya mau terhijau. Begitulah orang yang beramal, dia tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Seperti abu yang ditiup saja tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sab'atun munasabat benda ini. Dimana? Faman kana yad'u rabbih ya'ni khafa al-maqama lillahi ta'ala wa yuqalu man kana yusawab falyamal 'amalan shalihan ya'ni khalisan wa la yushrik bihi ahadan. Dan Allah tadi katakan, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal amalan soleh. Maksudnya di sini beramal dengan ikhlas, yakni khalisan, yakni ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan ibadahnya kepada seseorang orang. Pentingnya ikhlas. Ulangi lagi Pak, fondasi pertama diterimanya amal kita itu Pak, setelah keimanan adalah keikhlasan. Jangan juga berarti Pak tidak bisa bisa menawarkan masuk bagi kita. Kamu silakan. Mau disebut nawata, tidak disebut nawata silakan. Karena ikhlas itu adalah hati, bukan di luar. Misalnya kita kasih orang ditulis nawata, apa? Nggak ada masalah. Yang dalam hati Pak, bukan di tulisan. Ikhlas itu di dalam hati, bukan tulisan. Ada orang bertanya, oh ini disebut namanya ikhlas itu. Nah, ikhlas itu yang tahu hanya orang tersebut dengan Allah
Termasuk apa namanya? Imam Ghazali itu mengomentari apa namanya? Orang-orang kori-kori ini yang terlalu fasih dalam sholat baca Quran. Karena kalau katanya kadang itu kalau tidak terlalu fasih, yang pertama akan mengganggu keikhlasan, yang kedua menghilangkan kekhusyuan kita. Karena kenapa itu saja pas jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat ini perantara berjumpa dengan Allah, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kita harus Pak. Sah kesalahan sholat itu adalah perbaiki bacaan. Pertama Al-Fatihah, karena daripada sholat Al-Fatihah, syarat Al-Fatihah. Bukan berarti kita maksudnya tidak begitu ini. Karena kita lagi ngaji kitab tasawuf, ya kita tasawuf dalam masalah fikih dan lain-lain. Insyaallah cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya dari pribadi saya sendiri.